Jujutsu Kaisen mengisahkan Yuji Itadori, seorang siswa SMA berbakat, memiliki fisik yang kuat dan cocok untuk ikut klub olahraga di sekolahnya. Namun, alih-alih bergabung ke klub olahraga, ia justru bergabung ke klub penelitian gaib. Alasannya, Yuji hanya ingin bersenang-senang dan mengisi waktu senggangnya. Selain itu, ia memiliki alasan khusus agar bisa pulang cepat untuk merawat neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Namun, suatu ketika, salah satu senior Yuji di klub penelitian gaib membuka jimat yang ditemukannya di sekolah. Sesosok makhluk mengerikan muncul dan menghantui hidup para anggota klub penelitian gaib dan orang-orang terdekatnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi entar dulu. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Anime dimulai dengan seorang guru pelatih ekskul atletik yang menantang salah seorang murid bernama Itadori Yuji dengan konsekuensi jika kalah, Yuji harus masuk ekskul atletik membela sekolah dalam kejuaraan nasional. Mereka pun melakukan pertandingan lempar peluru. Pak Takagi berhasil melempar sekitar 18 meter. Yuji pun melempar peluru dengan sangat kuat hingga merusak tiang gawang sepak bola. Kabarnya, Yuji memiliki fisik luar biasa. Ia pernah menuntaskan Ninja Warrior hanya sekali coba. Namun ia lebih tertarik dengan hal-hal seram, makanya lebih memilih ekskul klub gaib. Saat pergi, Yuji berselisih dengan seseorang pria bernama Megumi Fushiguro yang merasa adanya energi terkutuk. Namun ia tidak mampu menghentikan Yuji yang langsung lari. Yuji pergi menjenguk kakeknya di rumah sakit. Sebelum meninggal, sang kakek menyampaikan wasiat agar Yuji selalu membantu orang-orang. Selanjutnya, Megumi menemuinya dan menjelaskan bahwa ia merupakan seorang pembasmi roh dari SMA Jujutsu. Megumi pun menanyakan tentang keberadaan suatu benda pusaka terkutuk yang ternyata memang ditemukan oleh Yuji. Namun ia memberikannya ke klub gaib dan mereka berencana membuka segelnya malam ini di sekolah. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas ke sekolah yang sudah diselimuti aura berbahaya. Di dalam, teman-teman Yuji sudah mulai diserang oleh roh terkutuk. Megumi yang tiba pun langsung menggunakan kekuatannya, memanggil anjing suci untuk melawan roh itu. Dan di saat yang sama, Yuji melompat dari jendela, langsung menghantam sang roh dan menyelamatkan temannya. Megumi pun menyelesaikan pembasmiannya. Namun, tanpa diduga, sang roh kembali bangkit dan menyerang Megumi. Yuji yang mencoba membantu pun tak luput dari cengkeraman roh. Dalam posisi kesulitan, Yuji pun berencana memakan pusaka terkutuk. Yuji pun menjadi sosok yang berbeda dan berhasil menghancurkan roh itu dengan sangat mudah. Melihat Yuji yang dirasuki roh jahat, Megumi pun berniat membasminya. Namun, tanpa diduga, Yuji berubah kembali ke wujud asalnya. Saat kebingungan, datang seorang pria bernama Gojo yang merupakan guru dari Megumi. Gojo pun terkejut setelah mendengar pusaka kutukan itu dimakan oleh Yuji. Ia pun meminta Yuji bertukar tempat selama 10 detik dengan Sukuna, sosok roh yang ada di tubuhnya saat ini. Selama 10 detik itu, Gojo pun bermain-main. Dan setelah itu meminta Yuji untuk mengambil alih tubuhnya lagi. Ternyata, Yuji memang bisa mengendalikan Sukuna. Yuji pun dibuat pingsan dan dibawa ke ruang penyegelan. Ia mengatakan bahwa keputusan petinggi, Yuji akan dieksekusi, namun ditunda dahulu melihat perkembangannya. Di sini Gojo menjelaskan pusaka terkutuk itu adalah jari Sukuna yang jumlahnya ada 20. 6 diantaranya ada di mereka, namun sisanya masih sulit ditemukan. Demi misi menemukan dan memakan seluruh jari Sukuna, Yuji pun diajak untuk bergabung dengan sekolah Jujutsu. Di sini kita juga dijelaskan tentang Ryomen Sukuna, dewa ganas yang memiliki 4 lengan dan 2 wajah. Seorang raja kutukan yang 1000 tahun yang lalu adalah manusia. Saat tiba di sekolah, mereka disambut oleh om-om pembuat boneka. Ia adalah kepala sekolah bernama Yaga Masamichi. Yaga pun mengospek Yuji dengan salah satu boneka yang sudah dirasuki kutukannya sambil dicecar beberapa pertanyaan. Di akhir pertarungannya, ia pun mengatakan ingin menyelamatkan banyak orang dengan memakan jari Sukuna, karena hanya ia yang bisa. Mendengar hal itu, Yaga pun menyambut Yuji di sekolahnya. Keesokan harinya, mereka pergi menjemput satu lagi murid kelas 1. Ia adalah wanita bernama Kugisaki Nobara. Setelah itu, Gojo mengajak ketiga muridnya untuk jalan-jalan ke suatu tempat, yang ternyata adalah gedung yang penuh dengan kutukan. Untuk menguji, Yuji dan Nobara pun diperintahkan untuk melenyapkan roh terkutuk yang ada di dalam. Gojo pun membekali Yuji dengan pisau yang sudah dialiri kutukan. Di dalam,
mereka bertemu dengan roh yang sedang menyandera seorang anak laki-laki. Di saat yang sama, Yuji datang, langsung menebas tangan roh tersebut dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Roh yang berniat kabur pun berhasil dimusnahkan oleh Nobara dengan teknik boneka jeraminya. Ujian pun selesai dengan baik. Keesokan harinya, di suatu penjara muncul roh terkutuk yang diperkirakan bisa mencapai tingkat tinggi. Karena para kakak kelas dan guru sedang dalam misi yang lain, dengan terpaksa para anak kelas 1 pun ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera dan langsung kabur. Di dalam, mereka langsung bertemu dengan salah seorang tahanan yang sudah tewas dengan mengenaskan. Di saat yang sama, Nobara terhisap ke bawah lantai. Anjing iblis yang seharusnya menyadari bahaya pun ternyata sudah tewas. Megumi pun mengajak Yuji untuk kabur. Namun dalam sekejap, roh terkutuk tingkat tinggi ini pun sudah berada di samping mereka, yang langsung terdiam dan tidak bisa bergerak. Yuji meraih pisau dan langsung menebas roh itu, tapi yang terjadi malah tangan Yuji yang terputus. Ia pun meminta Megumi untuk mencari Nobara dan kabur menyelamatkan diri, sementara ia menahan roh ini. Yuji pun dihajar habis-habisan. Dengan jari-jari yang putus, ia pun tetap mencoba memukul roh tersebut, namun yang pasti tidak berdampak apapun. Di saat bersamaan, ia mendengar auman yang mengisyaratkan Megumi berhasil menyelamatkan Nobara. Seketika itu juga, Yuji membiarkan Sukuna mengambil alih tubuhnya. Dengan santainya, Sukuna mengajak roh itu untuk membunuh teman-teman Yuji. Namun dia malah menyerang Sukuna yang dengan mudah dihentikan. Sukuna pun balik menyerang dan mengeluarkan kutukan perluasan areanya yang disebut sebagai kuil kedengkian. Seketika itu juga tubuh roh terbelah. Sukuna mengambil jarinya yang ada dalam tubuh itu dan langsung membakarnya. Megumi yang sedang menunggu Yuji dikagetkan dengan kemunculan Sukuna sambil mengatakan Yuji tidak akan kembali. Di hadapan Megumi, ia mencabut jantung di tubuhnya agar jika Yuji kembali akan langsung mati. Megumi pun memulai pertarungannya dengan Sukuna. Di akhir pertarungan, Megumi mengatakan perasaannya terhadap Yuji. Tanpa diduga, hal ini membuat Yuji kembali mengambil alih tubuhnya. Namun karena tidak memiliki jantung, Yuji pun tewas dengan cepat. Selanjutnya, jasad Yuji terlihat berada di salah satu ruangan. Di sana kita juga melihat Gojo dan Pak Ichiji yang mengatakan ini adalah kesengajaan para petinggi agar Yuji mati. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Leiri yang berencana membedah tubuh Yuji. Di tempat lain, Megumi dan Nobara yang sedang murung didatangi oleh murid kelas 2. Mereka adalah Zenin, murid perempuan terbaik pengguna senjata kutukan, Inumaki, pelafal mantra kutukan, dan Panda. Mereka mengajak Megumi dan Nobara untuk ikut dalam acara pertukaran pelajar antar sekolah Tokyo dan Kyoto. Di dalam tubuh Yuji terjadi perseteruan antara dirinya dan Sukuna. Dia menantang Sukuna, namun yang pasti dengan mudah dikalahkan. Di sini Sukuna menawarkan kontrak pada Yuji, berisi 2 persyaratan agar ia menghidupkannya. Yang pertama adalah, jika Sukuna merapal perpanjangan, maka Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat kedua adalah melupakan kontrak ini. Yuji pun menolaknya. Sukuna menawarkan pertarungan sampai mati, dan jika Yuji menang, ia akan dihidupkan tanpa syarat. Dengan semangat, Yuji pun menerimanya, namun belum siap berkata-kata, ia pun tewas. Di tempat lain, jasad Yuji yang akan dibedah bangkit kembali yang membuat kaget Gojo, Ichiji, dan Leiri. Dengan bahagia, Gojo pun menyambut kembali muridnya itu. Gojo pun meminta Leiri untuk tetap memberikan laporan kematian Yuji. Ia ingin melatih kembali Yuji agar kejadian yang sama tidak terulang lagi sebelum menunjukkannya. Megumi dan Nobara pun mendapatkan latihan khusus dari anak-anak kelas 2 sebelum mengikuti pertukaran siswa. Sementara itu, Yuji dilatih untuk menguasai emosinya agar dapat menguasai kutukan dengan menonton berbagai film yang melibatkan emosi. Gojo pun meninggalkannya, namun di dalam perjalanan, Gojo diserang oleh suatu roh terkutuk. Dari kekuatannya, Gojo mengklasifikasikan roh terkutuk ini berada pada tingkat khusus. Meskipun dengan beberapa serangan hebat, sang roh pun kebingungan karena tidak bisa melukai Gojo sedikit pun. Gojo pun menunjukkan bahwa dirinya tak akan bisa tersentuh karena akan ada lapisan Mugen yang membuat semua melambat jika mendekati tubuhnya. Setelah itu, Gojo pun langsung menyerangnya. Beberapa detik kemudian, roh terkutuk yang terlempar ke danau didatangi kembali oleh Gojo. Kali ini yang membawa Yuji untuk menonton. Roh itu pun mengeluarkan teknik tertinggi dari Jujutsu, yaitu perluasan domain, menutup area dengan kekuatannya.
Gojo juga menjelaskan, untuk mengalahkan perluasan domain adalah dengan menciptakan domain yang lebih unggul. Perluasan milik Gojo ini disebut kehampaan tak terbatas. Siapapun yang masuk dalam perluasan ini tidak dapat melakukan apapun selain mati dengan tenang. Dan dengan sekejap, Gojo mencabut kepala roh tersebut. Dari kejauhan, terlihat dua orang rekan roh tersebut memantau dan ingin menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, di hadapan Gojo dan Yuji muncul bunga-bunga indah yang memiliki efek menghilangkan keinginan bertarung. Kepala roh itu pun dicuri dan dibawa kabur oleh rekannya. Selanjutnya, terlihat Megumi dan Nobara yang sedang dihina oleh murid sekolah lain bernama Mai dan Todo. Todo pun memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ia suka wanita tinggi berpantat montok dan menanyakan bagaimana tipe wanita idaman Megumi. Megumi yang menjawab hanya menginginkan wanita berpendirian teguh pun membuat Todo kecewa dan langsung menyerangnya. Todo sendiri sudah terkenal kehebatannya setelah mampu memurnikan 5 roh tingkat 1 dan 1 roh tingkat tinggi sendirian tanpa mengeluarkan teknik kutukannya. Megumi pun dihajar habis-habisan. Namun, tak lama kemudian, Megumi terselamatkan dengan kedatangan Inumaki dan Panda yang menghentikan amukan Todo. Di tempat yang sama, Nobara yang tak berdaya di hadapan Mai pun diselamatkan oleh kedatangan Maki yang merupakan saudara kembarnya. Perseteruan pun terhentikan karena Todo ada urusan penting lain, yaitu acara jabat tangan dengan idol bernama Takada. Selanjutnya diperlihatkan seorang anak SMA bernama Yoshino yang terus menjadi korban pembulian hingga menyimpan dendam yang sangat besar. Saat menonton film, ia pun bertemu dengan mereka yang sangat berisik. Saat akan keluar, ia melihat ketiga siswa itu tewas dengan wajah mirip monster. Yoshino pun teringat melihat seseorang ada di dekat mereka sebelumnya. Ia pun mengejar dan bertemu dengan pria yang melakukannya dan mengatakan ingin melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, Yuji dan seseorang berkacamata sudah berada di TKP untuk menyelidiki kasus ini. Pria ini bernama Kento, yang merupakan murid Gojo. Saat penyelidikan, mereka dihadang beberapa roh terkutuk. Kento pun membasmi mereka sambil memberikan pelajaran pada Yuji. Secara perlahan, Yuji pun sudah mampu menguasai energi kutukan pada dirinya. Energi yang mampu ikut mengalir mengikuti pukulan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata yang mereka lawan tadi bukanlah roh kutukan, melainkan manusia yang diubah seperti kasus di bioskop. Dan dengan penyelidikan mendalam, Kento mengetahui bahwa seorang anak bernama Yoshino memiliki hubungan dengan pengguna kutukan dan memerintahkan Yuji memata-matainya. Kento pun berhasil menemukan persembunyian sang pengguna kutukan. Pria bernama Mahito yang memiliki kekuatan untuk merubah jiwa dari orang yang disentuhnya. Karena tak ingin bekerja lembur, Kento pun berniat mengakhiri semuanya sebelum jam 6 sore. Di tempat lain, Yuji yang bertemu dengan Yoshino langsung mengajaknya ke suatu tempat untuk berbicara. Di sini Yoshino sempat melihat ke kancing baju Yuji yang menyimbolkan ia adalah penyihir Jujutsu. Pertarungan Kento dan Mahito masih terus berlanjut. Kento pun kewalahan karena tekniknya dirasa tidak cocok melawan Mahito. Namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 6, Kento yang memasuki jam lembur mengeluarkan energi kutukan yang meningkat dibanding sebelumnya. Dengan energi yang meluap-luap itu, ia pun mulai menyerang dengan menghancurkan tembok, menciptakan reruntuhan dan dengan sekejap langsung memotong kaki Mahito. Di saat yang sama, Kento pamit dan mengatakan jika sama-sama masih hidup, ayo bertemu lagi. Disusul dengan reruntuhan yang menimpa Mahito. Di pinggir sebuah sungai, Yuji bertanya tentang kejadian di bioskop, namun Yoshino mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Mereka pun melanjutkan pembicaraan tentang film di bioskop. Yuji yang mengetahui banyak film karena latihannya dahulu pun terasa sangat cocok dengan Yoshino. Beberapa saat kemudian, ibu Yoshino lewat. Melihat anaknya dengan seorang teman, ibunya pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Di rumah, mereka terlihat tertawa bersama, seperti sudah berteman dengan baik. Setelah itu, Yuji menelpon Pak Ichiji untuk mengabarkan bahwa mereka berencana menonton film dan menjemputnya 2 jam lagi. Di malam hari, saat terbangun, Ibu Yoshino menemukan jari Sukuna di mejanya. Dan tepat di belakang muncul roh terkutuk yang mengincar jari itu sekaligus membunuh Ibu Yoshino. Karena kejadian itu, Yoshino mengadu pada Mahito. Mahito pun menghasutnya dengan mengatakan ada orang yang mungkin menaruh dendam. Keesokan harinya, Mahito dan rekannya bernama Geto muncul di sekolah dan memasang penghalang. Penghalang ini tidak bisa ditembus dari dalam, dan membiarkan beberapa orang dengan kekuatan kutukan lemah mampu masuk dari luar. Di dalam salah satu ruangan, Yoshino yang diselimuti amarah
menuduh salah seorang di sana sebagai pelaku yang meletakkan jari Sukuna di rumahnya. Ia pun menyiksa siswa tersebut. Namun, di saat bersamaan, Yuji datang dan menyuruh Yoshino menghentikan semuanya. Yuji pun memukul Yoshino yang sekarang memiliki energi kutukan berupa ubur-ubur listrik yang dibangkitkan oleh Mahito. Dengan pukulan yang sudah dilatih, Yuji pun mampu mengempaskan kutukan beserta Yoshino. Dengan penuh kesedihan, Yoshino mengatakan bahwa ini karena ibunya disakiti. Yuji yang diserang pun tidak menghindar, justru meminta maaf dan meminta Yoshino menceritakan segalanya. Namun di saat bersamaan, Mahito muncul dan langsung menyerang Yuji. Yoshino yang mencoba menghentikannya pun dirubah jiwanya menjadi roh terkutuk yang ditugaskan menyerang Yuji. Sambil berusaha menyadarkannya, Yuji pun terus bertarung. Ia pun meminta tolong kepada Sukuna untuk menyembuhkan, namun secara langsung ditolak. Karena tak mampu menerima perubahan, Yoshino pun tewas dengan cepat. Yuji yang penuh amarah langsung memukul Mahito. Ternyata Yuji memiliki dua jiwa mampu memberikan efek pukulan kepada Mahito, yang berarti Yuji adalah musuh alami. Ia pun bersumpah untuk membunuh Mahito. Pukulan demi pukulan pun terus dikeluarkan oleh Yuji, dan akhirnya mengenai Mahito. Namun Mahito malah mengubah dirinya menjadi duri dan menusuk tubuh Yuji. Mahito pun mencoba menyentuh jiwa Yuji. Namun ia malah bertemu dengan Sukuna yang langsung memarahinya karena bertindak terlalu berani menyentuh jiwanya. Kembali ke alam nyata, Mahito pun dihajar habis-habisan oleh Yuji. Mahito pun berubah bentuk dan menyerangnya dari belakang, namun beruntung Kento datang dan menahannya. Penasaran dengan kelanjutannya? Jadi, sobat anime, pantengin terus channel ini untuk kelanjutan ceritanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.